Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsia dengan NIM 2311028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah dosen saya berikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa sih prinsip etika profesi yang dilanggar Abdul? Di sini saya akan menjawab. Jadi, dari kasus ini, Abdul mengupload foto pribadi pacarnya dengan memakai akun pacarnya sendiri. Memang dia tidak menghack karena dia memakai akun dan passwordnya yang benar. Jadi, secara teknis dia memiliki akses yang sah. Tetapi, menurut saya, walaupun aksesnya legal, tindakannya tetap salah kalau dilihat dari sisi etika. Dikarenakan memiliki akses ke akun seseorang itu bukan berarti boleh melakukan apa saja tanpa batas. Seharusnya tetap ada izin dan kesepakatan dari pemilik akun. Apalagi kalau yang diupload itu foto pribadi. Dalam kasus ini, Abdul menggunakan akses tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemilik akun. Jadi, tindakan itu sudah melewati batas etika. Di dunia teknologi informasi, yang dinilai bukan cuma cara masuk ke akun atau sistemnya, akan tetapi juga bagaimana cara seseorang menggunakan akses yang dia miliki. Walaupun tidak melakukan hacking, tetap saja tindakannya bisa dianggap melanggar etika karena merugikan orang lain dan tidak menghormati hak pemilik akun tersebut. Jadi, menurut saya masalah utama di sini bukan soal legal ataupun tidak legalnya akses. Akan tetapi, bagaimana akses itu digunakan. Memang, Abdul tidak melanggar sistem, akan tetapi cara dia menggunakan akses tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan etika profesi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan prinsip-prinsip etika profesi apa sih yang dilanggar oleh Abdul? Yang pertama, dia melanggar privasi. Dikarenakan foto yang diupload itu bersifat pribadi dan dilakukan tanpa izin dari pemilik akun. Walaupun dia memiliki akses ke akun tersebut, bukan berarti dia bebas melakukan apa saja, apalagi menyebarkan sesuatu yang menyangkut dengan data pribadi orang lain. Yang kedua, soal tanggung jawab. Jika seseorang sudah diberi akses ke akun atau perangkat orang lain, seharusnya akses itu digunakan dengan bijak dan sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam kasus ini, Abdul malah menggunakan akun tersebut untuk tindakan yang bisa merugikan orang lain. Jadi bisa dibilang dia tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, dia juga menyalahgunakan kepercayaan. Pemilik akun pasti memberikan akses karena percaya, kan tetapi kepercayaan itu tidak dijaga dengan baik, justru digunakan untuk melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain itu, tindakannya juga menunjukkan kurangnya rasa menghargai orang lain. Mengunggah foto pribadi tanpa izin bisa membuat seseorang merasa malu, tidak nyaman, bahkan berdampak ke hubungan sosialnya. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa prinsip tersebut harus dijaga? Saya akan menjawab, menurut saya etika itu penting, terutama di dunia digital, karena seseorang hampir semua data bersifat pribadi dan mudah disebarkan. Jika seseorang sembarangan menggunakan akses yang dimiliki, dampaknya bisa besar dan membuat orang lain jadi kehilangan rasa aman dan kepercayaannya. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Berikan contoh kasus pelanggaran dari setiap prinsip. Yang pertama, contoh kasus pertama. Misalnya, seseorang bekerja sebagai admin media sosial
perusahaan, lalu dia bagian membalas pesan pelanggan dengan kata-kata tidak sopan atau menggunakan akun resmi perusahaan. Itu sudah termasuk tidak bertanggung jawab dalam menggunakan akses yang diberikan. Contoh yang kedua, ada orang yang meminjam HP temannya dengan alasan ikut menelpon, tapi dia malah membuka galeri foto atau chat pribadi tanpa izin. Itu sudah melanggar privasi dan juga kepercayaan seseorang. Selain itu, ada juga kasus seseorang yang menyimpan foto atau data temannya lalu membagikannya ke grup lain tanpa izin, hanya karena ingin bercanda. Padahal hal seperti itu bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau dirugikan. Jadi, kesimpulannya menurut saya, walaupun secara teknis Abdul tidak melanggar sistem karena tidak melakukan hacking, tapi secara etika tetap salah karena dia tidak menjaga privasi dan tidak bertanggung jawab atas akses yang diberikan dan juga menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.